Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Manchester United disarankan serius memperkuat lini pertahanan untuk musim depan. Nama Rafael Varane disarankan demi setan merah yang lebih kompetitif. Manchester United finish kedua di Premier League dan Liga Eropa musim lalu. Itu langkah terdekat MU dengan tangga juara bersama Ole Gunnar Solskjaer. Mantan gelandang MU Nicky Butt merasa sudah waktunya Harry Maguire DKK memenangkan trofi. Terakhir kali mereka juara adalah di musim 2016-2017. ketika menjuarai Liga Eropa dan Piala Liga Inggris bareng Jose Mourinho. Sementara titel Liga Inggris belum lagi dimenangi sejak berakhirnya era Sir Alex Ferguson pada 2013. Nicky Butt menyarankan MU serius memperkuat lini pertahanan karena menganggap Maguire belum mendapatkan rekan yang cocok. Nicky Butt mengklaim Manchester United sudah memiliki Declan Rice versi sendiri. Tim setan merah adalah pengagum gelandang West Ham United itu. Menurut Nicky Butt, pemain itu adalah Scott McTominay. Jadi, MU tidak perlu repot-repot untuk mendatangkan jebolan akademi Chelsea itu. Manchester Evening News melaporkan, pemain berusia 22 tahun itu berbicara dengan Harry Maguire dan Luke Shaw tentang Manchester United selama pertemuan skuad Inggris pada bulan Maret. Pemain timnas Inggris itu juga menarik minat dari Chelsea. Manajer Manchester City Pep Guardiola adalah pengagumnya. Tetapi Manchester United cukup mendesak untuk menandatangani gelandang bertahan pada musim panas ini. Namun mantan pelatih United itu tidak percaya Declan Rice harus menjadi prioritas karena menurutnya Ole Gunnar Solskjaer sudah memiliki pemain serupa di klub. Menurut Nicky Butt, Manchester United cukup solid di lini tengah. Saya terus mendengar hal-hal tentang Declan Rice, tetapi apakah dia pemain yang lebih baik daripada Scott McTominay? Katanya, saya tidak yakin. Saya pikir dengan McTominay, Paul Pogba, dan jelas Bruno Fernandes, kami berada di tempat yang bagus di lini tengah. Ketika ditanya posisi apa yang dibutuhkan Manchester United, Nicky Butt setuju bahwa bek tengah baru harus menjadi prioritas. Paul Pogba yang sempat dirumorkan tak kunjung melakukan pembicaraan kontrak baru dengan Manchester United, menjadikan dirinya mulai dikabarkan semakin berpotensi untuk tinggalkan Old Trafford. Terlebih tim seperti Juventus, Paris Saint-Germain, sampai Real Madrid sudah menaruh minat kepada pemain berpaspor Prancis di jendela transfer musim panas 2021 ini. Sejatinya, MU pun diklaim telah mematok harga 80 juta euro untuk Paul Pogba. Akan tetapi pihak setan merah kini justru dikabarkan masih benar-benar ingin mengamankan jasa Pogba dengan siap memberikan kontrak baru dengan durasi 5 tahun. Guna membujuknya bertahan, Manchester United pun bersedia mengajukan penawaran fantastis. Sebab Daily Mail melaporkan jika klub asuhan Ole Gunnar Solskjaer tersebut akan menaikkan gaji pemain berposisi gelandang tengah tersebut dari 300.000 per minggu menjadi 400.000 per pekannya. Penawaran besar yang berkemungkinan besar akan diajukan oleh setan merah setelah kompetisi Piala Eropa 2020 selesai digelar. Nampaknya ada peluang bagi MU untuk benar-benar bisa mempertahankan Pogba. Meski sebelumnya Mino Raiola selaku agennya telah memberikan sinyal hengkang. Teka-teki soal masa depan Sergio Ramos akhirnya terjawab. Pemain berusia 35 tahun itu memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid dan akan mengadu nasib dengan klub anyar mulai musim 2021-2022 mendatang. Berstatus sebagai pemain bebas transfer membuat Sergio Ramos masuk dalam rencana belanja berbagai klub papan atas Eropa. Terakhir beredar kabar dia juga diincar oleh Manchester United. Ketertarikan MU pada Sergio Ramos pun mengundang komentar dari berbagai pihak, tak terkecuali Louis Saha. Pria yang membela United di tahun 2004 hingga 2008 pun menilai bahwa pemain berposisi bek tengah itu akan menjadi pemain penting, baik jika dirinya memilih untuk berkarir di Old Trafford maupun klub lain. Jika Anda melihat pengaruh yang Thiago Silva lakukan di Chelsea, maka pengaruh yang akan Sergio Ramos di klub barunya nanti kurang lebih akan sama atau bahkan lebih besar.
ujar Saha seperti dilansir Mirror. Dia adalah pemain yang sangat paham soal kepemimpinan di dalam tim, memiliki kemampuan untuk bangkit sekaligus salah satu bek terbaik yang juga sudah mencetak banyak gol, tambahnya. Sebuah pengakuan dibuat Giorgio Chiellini. Bek timnas Italia itu mengaku terkesan melihat permainan Daniel James. Kemarin malam Chiellini dan Daniel James saling bertemu. Kedua tim ini bermain di pertandingan terakhir grup A Euro 2020 antara Italia versus Wales. Pada laga ini Italia berhasil keluar sebagai pemenang. Mereka mengalahkan The Dragons dengan skor 1-0 berkat gol Matteo Pessina. Meski Wales kalah, Chiellini mengaku terkesan melihat permainan sang lawan. Ada beberapa pemain yang sangat ia sukai, salah satunya adalah Daniel James. Chiellini secara terbuka mengakui bahwa ia sangat senang melihat permainan Daniel James. Ia menilai sang winger berkembang dengan pesat semenjak pindah ke Manchester United. Pada kesempatan ini, Chiellini juga memberikan pujian kepada dua pemain Wales lain. Ia mengaku sangat terkesan melihat permainan Aaron Ramsey dan Gareth Bale. Italia berhasil menutup fase grup Euro 2020 sebagai juara grup A. Mereka meraih 3 kemenangan dan kini tengah menunggu lawan mereka di 16 besar. Manchester United nampaknya akan mendapatkan bek tengah baru dalam waktu dekat ini, karena pada pekan ini agen Rafael Varane akan mulai mengurus kepindahan sang bek ke Old Trafford. The Mirror mengklaim bahwa Rafael Varane sudah memutuskan kemana ia akan berlabuh di musim depan. Ia dilaporkan ingin pindah ke Manchester United. Menurut laporan tersebut, Rafael Varane sudah lama mendambakan pindah ke Manchester United. Ia diberitakan sudah mendukung Manchester United sejak ia masih kecil. Ia diberitakan sangat mengidolakan mantan bek MU Rio Ferdinand. Jadi setelah hampir 1 dekade bersama Madrid, ia merasa ini saat yang tepat baginya untuk menjajal tantangan baru dalam karirnya. Menurut laporan tersebut, Rafael Varane saat ini tengah menyeriusi opsi untuk pindah ke MU. Sang agen dilaporkan akan bertolak ke Inggris pada pekan ini. Ia akan bertemu dengan manajemen MU untuk membahas transfer Rafael Varane. Pihak Rafael Varane berharap proses transfer ini bisa berjalan lancar, dan sebelum Euro mereka menargetkan transfer ini sudah selesai. MU harus keluar uang banyak untuk mendapatkan jasa Varane. Sang bek kabarnya akan dibanderol sekitar 60 juta euro di musim panas nanti. Brandon Williams nampaknya tidak akan bermain di tim utama Manchester United pada musim 2021-2022. Sang bek belia kabarnya bakal dilepas ke klub lain pada musim panas nanti. Musim lalu, Williams minim mendapatkan jam bermain. Ia kalah bersaing dengan Alex Telles dan Luke Shaw di sisi kiri pertahanan MU. Dilansir The Mirror, Williams kemungkinan besar tidak akan berada di MU musim depan. Ia akan dilepas sebagai pemain pinjaman di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Ole Gunnar Solskjaer menilai sang bek perlu jam bermain lebih di musim depan. Mereka menilai sang bek berada dalam fase di mana ia butuh banyak bermain agar perkembangannya bisa lebih maksimal. Ole Gunnar Solskjaer tidak bisa memberikan jam bermain reguler bagi Williams di musim depan, sehingga ia akan dipinjamkan ke klub lain. Menurut laporan yang beredar, Williams kemungkinan akan bermain di Premier League musim depan. Beberapa klub Premier League dilaporkan meminati jasanya. Ada West Ham United dan Southampton yang tertarik menggunakan jasanya di musim depan. Brandon Williams tinggal memilih ia mau bermain di klub mana dan MU tidak akan menghalangi. Musim lalu, Brandon Williams minim sekali mendapatkan jam bermain di tim utama MU. Saking minimnya, ia bahkan beberapa kali tampil di tim U23 MU. Austria menutup pertandingan terakhirnya di grup C Euro 2020 dengan kemenangan di atas Ukraina pada Senin 21 Juni 2021 di National Arena. Mereka mampu menaklukkan sang lawan dengan skor tipis 1-0. Ini bukan pertandingan yang mudah buat kedua tim. Siapapun yang sukses membawa pulang 3 poin akan dipastikan lolos ke babak 16 besar. Dan pada kesempatan ini, Austria lah yang berhasil melakukannya.
Austria patut berterima kasih pada Christoph Baumgartner yang berhasil mencetak satu-satunya gol pada menit 21 dengan memanfaatkan assist dari David Alaba. Keunggulan tersebut bertahan sampai wasit meniupkan peluit panjang. Timnas Denmark menghajar Rusia dengan skor telak 4-1 dalam 2 matchday ketiga grup B Euro 2020. Hasil ini krusial bagi Denmark. Pesta 4 gol Denmark kali ini dicetak oleh Damsgaard pada menit 38, Poulsen pada menit 59, Christensen menit ke-79, dan Michle pada menit 82. Rusia hanya mendapatkan gol hiburan lewat penalti Dzyuba di menit ke-70. Kemenangan besar ini mengantarkan Denmark ke babak 16 besar sebagai runner-up grup B, menemani Belgia yang lolos dengan poin sempurna. Belgia mengalahkan Finlandia dengan skor 2-0 dalam duel matchday ketiga grup B Euro 2020. Hasil ini menunjukkan ketangguhan Belgia. Pertandingan sempat berjalan alot. Belgia menguasai bola, tapi Finlandia bertahan sangat rapi. Belgia baru memecahkan kebuntuan di menit ke-74 lewat gol bunuh diri Hradecki. Lalu Romelu Lukaku mencetak gol kemenangan di menit ke-81. Kemenangan ini memastikan Belgia membungkus 9 poin sempurna dari 3 kemenangan untuk melaju ke babak 16 besar sebagai juara grup. Sementara itu, Belanda menang telak 3-0 atas Makedonia Utara. Gol Belanda dicetak oleh Memphis Depay pada menit ke-24, serta Georginio Wijnaldum pada menit 51 dan menit 58.